Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melakukan aksi nyata Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Topik 1, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang ke-1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri kita menjadi guru seperti apakah kita. Mengenali diri dan peran seperti apakah saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi, menghantarkan murid menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun kodrat itu. Peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang kita optimalkan sebagai guru. Inilah hakikat guru yang memerdekakan murid. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Dalam modul ini terdapat 3 materi, yaitu mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sedangkan mengajar, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Sebagai guru, kita dapat menuntun tumbuhnya kekuatan murid dengan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Materi selanjutnya yaitu pendidikan selama 1. Sistem penilaian atau penghargaan pada masa kolonial terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif saja. Hal ini menyebabkan kecakapan sosial emosional terabaikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Selanjutnya, menjadi manusia secara utuh. Memandang murid sebagai manusia secara utuh menjadi dasar pendidik mendampingi murid dalam tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan murid dan memajukan perkembangan budi pekerti akan membantunya menjadi manusia yang merdeka. Baiklah, kita lanjut ke modul 3 yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Terdapat 2 materi yaitu kodrat murid dan asas trikot. Yang pertama adalah kodrat murid.
Kodrat murid ada 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana kita berada. Sedangkan kodrat zaman bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Materi selanjutnya yaitu asas trikop. Yang pertama yaitu kontinu. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atas kemanusiaan. Selanjutnya yaitu konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Modul yang keempat yaitu menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti dimaknai perpaduan cipta atau kognitif dan rasa afektif maupun karsa psikomotorik. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi terdiri dari teori tabula rasa dan negatif. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat seorang anak ibarat kertas kosong dan dapat diisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak seperti kertas yang sudah terisi penuh dengan bermacam-macam isian dan coretan. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMOK. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Demikianlah tadi aksi nyata yang saya lakukan menyebarluaskan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Tetap semangat dalam belajar, tetaplah belajar walau sudah mengajar. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.